Nah, kemudian ngidamnya insya Allah tidak macam-macam. Karena wong ngidam ini nggak macam-macam, Pak. Tengah malam pengen makan mangga, nak maling punya wajinan. Masya Allah. Uji lakinya besok deh, kita beli di pasar banyak ida, nak maling punya wajinian. Alasannya bawaan budak. Bukan bawaan budak, bawaan belis, tau dah. Nah, ini sangat bermanfaat, sangat dianjurkan. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada kita untuk pendidikan anak, Bapak Ibu yang saya hormati. Bahkan jauh sebelum anak itu lahir, beliau membagi tahapan pendidikannya menjadi dua bagian. Kata baginda Nabi, ada tarbiyatul aulad qoblal wilada wa tarbiyatul aulad ba'dal wilada. Yang pertama, tarbiyatul aulad qoblal wilada. Didiklah anak kamu sebelum anak itu lahir. Nah, ini bagian dari pendidikan 7 bulanan ini, Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana caranya Ustadz mendidik anak-anak yang belum dilahirkan? Bahkan sebelum menyiapkan kehamilan itu, seorang ayah, seorang ibu yang ingin mendapatkan keturunan atau zuriat yang soleh dan soleha itu harus siap lahir dan batin. Dimulai dari diri kita. Jangan pernah bermimpi kita akan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha kalau kita tidak mulai dari diri kita. Jadi dimulai dari sebelum jauh dari kehamilan itu seorang ibu, seorang ayah harus siap lahir dan batin. Tarbiyatul aulad qoblal wilada. Didik anak kalian sebelum anak itu lahir. Pendidikan apa yang masuk kepada anak-anak yang baru dilahirkan, anak yang belum dilahirkan, yaitu tadi para ulama nganjurkan kalau lagi hamil tuh banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kepribadian anak ini menjadi kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu baca Al-Quran. Kata para ulama, baca 2 surat. Yang pertama banyak-banyak baca surah Yusuf, sering-sering baca surah Yusuf. Yang kedua baca surah Maryam. Baca surah Yusuf, insya Allah kalau lahir anak laki-laki ganteng Mbak Nabi Yusuf. Walaupun tidak seganteng Nabi Yusuf, insya Allah akhlaknya akhlak Nabi Yusuf. Kita tahu Nabi Yusuf dibuang, dikucilkan, dipenjarakan, tapi tidak pernah putus asa, tidak pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Yusuf senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baca surah Yusuf, walaupun tidak seganteng Nabi Yusuf, insya Allah akhlaknya akhlak Nabi Yusuf. Lalu baca surah Maryam, kalau lahir anak perempuan, insya Allah walaupun tidak secantik Siti Maryam, tapi akhlaknya akhlak Siti Maryam. Kita tahu Siti Maryam pun dikucilkan, Siti Maryam diasingkan, dipitnah oleh masyarakat, tapi Siti Maryam tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah, karena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baca 2 surat ini. Nah, sekarang kita kan sudah ada kecanggihan teknologi. Ibu-ibu hamil ini di USG, Pak ya. Bahkan 3 bulan kandungan kadang sudah diketahui apa jenis kelamin anak yang berada dalam kandungan tersebut. Uji kita, Ustadz, anak aku nih lanang hasil USG-nya. Kami tidak ada nak baca surah Maryam, surah Yusuf, ya silakan. Ustadz, hasil USG-nya betina atau perempuan. Kami tidak baca surah Yusuf, baca surah Maryam, ya silakan. Tapi jangan terlalu terpaku yakin dengan alat-alat tersebut. Karena secanggih apapun alat buatan manusia, tidak bakalan mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang hasil USG-nya perempuan, begitu lahir laki-laki. Hasil USG-nya laki-laki, lahir anak perempuan. Saya pribadi punya pengalaman, Bapak Ibu. Saya punya anak perempuan, itu ketika di dalam kandungan, hasil USG-nya lanang kembar. Itu dari bulan ketiga. Bulan keempat USG lagi, lanang kembar. Bulan kelima USG lagi, lanang kembar. Ke-6, ke-7, ke-8, lanang kembar. Bulan ke-9, dokter mulai ragu. Kata dokter, Ustadz, ini kembar, tapi tidak kejingoan lagi. Apa lanang, apa betina? Ini Bapak Ibu, benar-benar ini terjadi.
Akhirnya di rumah tuh sudah siap galau Pak, beli serba biru-biru pasangan untuk anak lanang. Saya ingat begitu tanggal 31 hari Selasa bulan 5, pagi-pagi kami datang ke dokter USG. Ujiku kapan dok lahirnya? Insya Allah akhir Juni lah Ustaz. Baliklah ujinya, balik. Begitu siangnya jam 2 aku nak keluar dari rumah, nak ngisi ceramah ibu-ibu. Wong rumah ngomong, dak salah pergi ngapa? Sudah nyakit kan? Lah kata dokter tadi kan akhir bulan 6. Tidak sudah sakit. Bawalah ke rumah sakit. Sampai sana aku ngomong, dok katanya akhir bulan 6. Ya tat namanya prediksi manusia. Kata dokter, bisa benar bisa salah. Masuk jam 2 siang, pas jam 00 tengah malam anak itu lahir. Aku tak berani ngadapi, aku keluar. Tak terdengar suara nangis, akhirnya terdengar. Dokter keluar, selamat Pak Ustadz. Uji lanang, betino. Kembar, cuman siko. Ini Bapak Ibu, benar-benar terjadi. Ada rasa kecewa. Akhirnya aku ngomong sama dokter. Bakar bela alat kamu itu. Alat kamu dibohong berarti, mudi kan? Apa jawab beliau? Ustadz kan lah ngomong, secanggih apapun alat manusia, tak bisa mengalahkan kehendak Allah, kata beliau. Baca pula dia berkilah Bapak Ibu yang saya hormati. Akhirnya ya kita harus terima apa yang lahir. Lahir betino, lanang sama baik. Yang penting dia sehat Bapak Ibu yang saya hormati. Ini kenyataan benar-benar terjadi. Kemudian 9 bulan kemudian adik lanang. Mak itu pula bininya hamil, hasil USG-nya betino juga. Hasil USG betino, begitu lahir anaknya lanang. Jadi boleh percaya, boleh tidak. Jangan terlalu yakin. Karena prediksi manusia tidak bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cocong Pak Agus ini, tidak tahu hasil USG-nya apa. Pokoknya jangan terlalu diharapkan, jangan terlalu percaya. Pokoknya serahkan kepada Allah. Lanang, betino, lahir sama baik. Yang penting dia sehat. Karena wong banyak tak terima Pak. Begitu kepengen anak lanang, lahir betino, akhirnya di mana ya, kecewa segala macam. Boleh gitu kecewa, tapi jangan berkepanjangan. Ngapa anak lanang anak betina itu sama-sama amanah. Bahkan baginda Nabi pernah ngomong, kalau kamu punya anak, ada anak lanang, ada anak betina, tolong kata Rasulullah, lebihkan kasih sayang kamu untuk anak betino, bukan anak lanang. Jadi lebihkan kasih sayangmu untuk anak betino. Bukan untuk membeda-bedakan, bukan. Kenapa? Karena anak betino itu fitnahnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi ngomong, lebihkan kasih sayang untuk anak lanang. Maka dibacakan surah Yusuf, surah Maryam. Insya Allah lahir anak lanang ganteng Mbak Nabi Yusuf. Tak seganteng Nabi Yusuf, insya Allah akhlak Nabi Yusuf. Kemudian baca surah Maryam. Kalau lahir ganteng cantik Mbak Siti Maryam, walaupun tidak cantik Siti Maryam, insya Allah akhlaknya Siti Maryam. Lalu ibu yang lagi hamil, kata baginda Nabi, jangan tidur-tiduran terus, jangan malas-malasan. Kalau pacak sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Lalu banyak-banyak baca sholawat kepada Nabi. Karena tadi saya sudah ngomong, kepengen hasil yang baik harus nanamkan bibit yang unggul. Dipupuk dengan baik, disiram dengan tekun. Berharap hasilnya baik, tapi nanam bibit sembarangan, tidak disiram, tidak dipupuk, itu mimpi untuk dapatkan hasil yang baik itu sudah sangat jauh. Jiwang Plembang jauh panggang dari api, Bapak Ibu yang saya hormati. Maka makanan yang dimakan oleh ibu hamil juga harus diperhatikan betul. Jangankan makanan-makanan yang haram, kalau bisa yang subhat pun dihindari. Karena di dalam Islam ini jelas, kata baginda Nabi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara halal dan haram itu ada yang tidak jelas, yang subhat. Yang subhat ini tidak jelas, kadang tidak jelas sumber pendapatannya, kadang tidak jelas zatnya. Karena sedikit masuk makanan yang tidak jelas ke dalam perut ibu hamil akan membentuk kepribadian anak yang akan dilahirkan nanti. Maka kalau diperhatikan betul, sholat tidak ditinggalkan. Jangan ngelawan laki, jangan ngelawan wong tua. Kalau ngelawan laki, ngelawan wong tua, malas-malasan, alamat lahirnya saro kaget.
Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi Islam itu memang mengajarkan itu. Diperhatikan betul Bapak Ibu. Nah, kemudian ngidamnya insya Allah tidak macam-macam. Karena wong ngidam ini nggak macam-macam Pak. Tengah malam pengen makan mangga, nak maling punya wajinnya. Masya Allah. Uji lakinya besok deh, kita beli di pasar banyak ida, nak maling punya wajinnya. Alasannya bawaan budak. Bukan bawaan budak, bahan belis tau dah. Bawaan budak mana? Ada budak nyuruh mak bapaknya maling. Ini kan karena kita bersekutu tadi dipeloi. Akhirnya ngidamnya macam-macam. Kapan berkendak tengah dalu harus ada malam itulah. Akhirnya repot. Bahkan saya punya murid Pak, bininya hamil tiap hari nak nyokot kuping lagi. Sampai berdarah-darah Pak kuping. Nangis ya Allah, saya tahan lagi aku saat tiap hari aku. Belum sampai ke kantor lah ditelepon cepet loh balik uji bini ya, tahan lagi balik dicokot lagi kupingnya. Akhirnya ngajukan permohonan minta dipindahkan gawi. Akhirnya dari kantornya dikabulkan pindah ke Bengkulu. Berangkat ke Bengkulu naik mobil belum sampai ke Linggau bininya celana mati ben lepun terus. Baliklah akhirnya tak jadi pin sampai berdarah-darah kuping ini. Sampai kandungan 7 bulan 8 bulan masih be nak nyokot kuping lagi. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kayaknya nak ngomong ini ngomong bawaan budak bukan bawaan budak, bawaan beli saudara. Kenapa? Karena kita bersekutu dengan setan. Nah, maka perhatikan ketika hamil, makanan yang dimakan harus jelas, kemudian jangan malasan. Nah, mendekati kepada kelahiran, itu banyak-banyak dekatkan diri kepada Allah, terutama lakinya. Kalau sudah mendekati kepada kelahiran, banyak-banyak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mohon kepada Allah lahirnya dengan selamat dan normal.